Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan share sedikit ya tentang pengenalan pemrograman Visual Studio. Bagaimana kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya terkait tentang pemrograman visual. Cuman di sini saya hanya mau menampilkan tools dari Visual Studio 2015 ya. Kalau kita tentang mengenal Visual Studio 2015, dia merupakan tools versi terbaru yang dibuat oleh Microsoft untuk membangun aplikasi yang berbasis .NET, terutama yang framework-nya ya, atau juga plafon yang digunakan untuk membangun beragam aplikasi seperti desktop tentunya ya. Oke, saya next dulu. Nah ini untuk menjalankannya seperti biasa kita start all program, kita cari Visual Studio 2015-nya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti di sini ya. Cuman di sini kita hanya mau tahu dulu isi daripada tampilan Visual Studio 2015. Nah, ini tampilan grafisnya ya. Setelah kita membuka aplikasi yang tadi ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ada poin pertama menu-menunya, poin kedua ada fungsi untuk menyimpan, untuk merunning ya, untuk menjalankannya dan lain sebagainya. Kemudian di sini poin ketiga ada di sini namanya toolbox. Nah, toolbox ini berfungsi untuk menyediakan tools yang kita gunakan nanti untuk mendesain apa yang kita butuhkan dalam form. Ya, form juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, ini form. Form ini bisa kita katakan juga seperti lembar kerja ya, lembar kerja seperti kita mau nulis lah ya. Kalau kita mau nulis ada bukunya, nah kurang lebih seperti itu. Kalau buku kita mau coret-coret, nah ini juga sama lembar kerja yang akan kita coret-coret. Yang kita isi, apa yang kita isi? Isinya nanti bagian dari tools yang ada di sini di dalam text box ya. Kemudian di sini ada Solution Explorer, digunakan untuk ya media penampungan lah ya, seperti mau form kita nanti lembar kerjanya bisa lebih dari satu, kemudian projectnya juga bisa lebih dari satu, untuk koneksi segala macamnya, kelasnya, nah nanti semuanya ada di Solution Explorer. Terus yang kelima di sini ada properties. Nah, properties sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Misalkan kita mau ngambil toolbox label. Nah, label kita ambil, kita ganti namanya di sini name atau nama, ya kita ganti namanya. Tadinya kan namanya label 1, kita ganti di properties. Oh, kita mau warnanya misalkan untuk name itu tadi warnanya merah. Nah, itu kita gantinya di sini ada font color-nya. Kemudian kita mau rata kanan, rata kiri, itu kita bisa merubahnya di properties ya. Jadi ini kurang lebih tampilan daripada desain untuk Visual Basic 2015. Oke, saya next. Nah, ini contoh tools yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya terkait dari label. Label kalau sudah kita desain, nanti tampilannya seperti ini. Ini form tadi ya. Nah, di dalam form kita ngapain saja, mau ngisi desain apa saja di sini ya. Nah, ini adalah label, kemudian ini nggak bisa kita rubah pada saat kita jalankan. Kemudian di sini ada text box. Kalau text box itu bisa kita rubah ya, bisa kita edit. Contoh misalkan namanya Kia, oh ternyata ada belakangnya lagi misalkan, oh ternyata namanya Kiana Rizkia Putri. Nah, nanti kita edit, bisa dilihat di video saya juga sebelumnya ya, di contoh video pendemuan aplikasi atau pemrograman sistem akademik kalau nggak salah ya, nanti bisa dibuka-buka. Kemudian di sini ada tempat lahir menggunakan datetime picker. Nah, datetime picker yang digunakan untuk tanggal ya, tanggal, bulan, kita bisa berubah secara otomatis, itu namanya datetime picker. Kemudian jenis kelamin yang saya bilang kemarin di video sebelumnya, ini namanya combo box. Nah, combo box itu artinya dia hanya memiliki satu pilihan, dia nggak bisa memilih lebih dari satu. Ya, bisa
Jenis kelamin nggak mungkin kita punya 2 jenis kelamin. Artinya di sini kita menempatkannya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini namanya combo box. Ini juga masih label, cuman ini kita menggunakan vektor dari perubahan di propertiesnya. Kemudian ini juga textbook. Nah ini dikatakan dengan list view yang berisikan kolom-kolom ya. Kalau di video sebelumnya saya menjelaskan ini terdiri dari kolom-kolom. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Caranya ada di video sebelumnya ya. Ini hanya menampilkan kurang lebih isi dari tools yang ada di video sebelumnya. Ini namanya button ya, yang punya perintah-perintah ya. Ada simpan, tambah, hapus, misalkan ada batal dan lain sebagainya, bebas nanti. Kemudian di sini ada hobi. Nah, untuk penulisan hobi ini dinamakan dengan group box. Ya, group box ini pengelompokan lah ya. Misalkan di sini ada hobi, pengelompokannya ada membaca, memancing, ada bola. Nah, ini memancing, bola atau membaca kita menggunakan ini namanya checkbox ya. Nah, beda dengan yang jenis kelamin combo box. Tapi dia ada box-boxnya juga. Nah, tapi membedakan seperti hobi, kita bisa punya hobi lebih dari satu. Nah, artinya kita bisa memanfaatkan tools yang namanya checkbox ya. Ini namanya checkbox, bisa memilih lebih dari satu. Kemudian status juga masih pakai group box. Di sini ada pilihannya menggunakan radio button. Radio button juga fungsinya hampir sama dengan combo box. Dia hanya bisa memilih satu, nggak bisa memilih lebih dari satu. Oke ya. Kalau sudah, kita lihat di next video. Nah, tampilan seperti ini tadi ada toolbox-nya, kita bisa desain ke sini. Kemudian ada menunya, ada solution explore-nya, kemudian di sini juga ada properties yang kita rubah-rubah atau apa yang mau kita otak-atik dalam lembar kerja kita kurang lebih. Oke ya, ini hanya pengenalan tampilan daripada PB 2015 saja. Oke, terima kasih. Ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.